Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Walamma kana anzalahu Allahu walamma kana la semangsane ana apa ma perkara anzalahu kang wis nurunake ing ma sapa Allah minal bayyinati bayani saking pira-pira tanda bukti wal hudalan pitutu lam yunzil mongko ora nurunake sapa Allah illa li khairin nas utawa lam yunzal mongko ora den turunake apa ma anzalahullah illa li khairin nas kejaba krana bagusane menungso wa hidayatil basyariyati lan pitutuh bangsa kamanungsan pitutuh ila tariqi maring dalan al mustaqim kang jejeg. Ketika apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang berupa wahyu itu adalah yang memuat hidayah dan penjelasan akan adanya kebenaran agama Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Maka Al-Quranul Karim itu diturunkan tiada lain kecuali li khairin nas, untuk kebaikan manusia. Jadi manusia yang ingin apik ya mestine melu Al-Quran. Manusia kepingin lebih baik dan meraih kebahagiaan abadi yaitu di surga, yang pasti harus mengikuti Al-Quran. Tidak ada yang lain. Karena Al-Quran itu juga diturunkan li hidayatil basyariyati ila tariqil mustaqim, untuk menunjukkan manusia menuju jalan yang lurus, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu nek lurus ya penak, nek bengkong ya suwe tutuke ya, walaupun tutu sih nyampe juga, tapi kan lama karena jalannya berkelok-kelok. Misalkan kita mau ke Sidoarjo ke kota, jalan lurus sama jalan yang berbelok-belok, ya jelas cepetan jalan yang lurus walaupun sama tujuannya. Wa kana lan ono so apa katmul ilmi, apa nyimpen ilmu, wa adamu tablighi lan ora anane nyampeake ilmu ilan nasi maring menungso iki iku tetep ing dalem katmul ilmi wa adami tabligh taktilun utawi ngosongake li wadhifati risalati maring kebiasaane risalah, penyampaian yang disampaikan oleh para rasulnya Allah Subhanahu wa taala berarti sudah dikosongkan. Kalau orang itu menyimpan ilmu dalam arti dia tidak mengajarkan ketika diminta gak diajarkan, atau memang perlu mengajarkan apa yang tidak diminta minal faraid, yang berupa kefarduan. Kalau memang kefarduan itu harus diajarkan ya diajarkan. Kalau memang ada yang meminta ya harus diberikan. Maka menyimpan ilmu, tidak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, itu berarti mengosongkan risalah. Dan itu suatu dosa besar dan pengkhianatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allati bahasa kang wis ngutus sapa Allah biya kelawan risalah rusulahu ing bira-bira utusane Allah wa anbiya ulan bira-bira nabine Allah. Para rasul, para nabi, nek rasul niku dijaluk gak dijaluk nyampekno, nek nabi niki nek dijaluk nyampekno, nek gak dijaluk gak nyampekno enggak masalah. Itu perbedaan rasul dan nabi. Kalau nabi itu wahyu tidak harus disampaikan kecuali memang di situ ada yang meminta atau memang faraid. Kalau para rasul diminta nggak diminta harus menyampaikan, itu para rasul. Perbedaannya juga di sana. Makanya ya al ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewarisnya para nabi, bukan pewarisnya para rasul. Beda ini. Kalau pewarisnya para rasul, orang yang berjuluk atau bergelar ulama yo pegel. Wong saiki ku pegelan. Ngajak 1, 2 kali, 3 kali enggak berhasil, wis pegel, wis rasa-rasa. Nah, kita bayangkan kalau seperti halnya Nabi Nuh.
1000 tahun lebih mengajak umatnya. Yo ngajak iku benda kuwi sampai 1000 tahun lho rek kapegel lah piye. Lah kula mbek sampean kadang ngajak 2-3 kali, kalau enggak berhasil gitu sarah-sarasen. Padahal mestinya enggak ada berhenti dalam kita mengajak kebaikan. Nah iki Rasul soalnya. Ya untungnya ulama warasatul anbiya, dadi rada nyantai kowe. Dadi rada nyantai. Dijaluk ya diweno, ora dijaluk ya wis. Kita diminta ya dikasih, kalau nggak diminta ya untuk diri sendiri, wong ambiya kok. Wa fi'lan iku tetep ing dalam. Lah para nabi, para rasul itu menyampaikan risalah. Lah kalau manusia ini sudah menyimpan ilmu tidak menyampaikan risalah, berarti sudah mengosongkan wadifahnya para rasul. Sedangkan kegiatan tabligh atau kegiatan menyampaikan ilmu-ilmu Allah ini harus ila yaumil kiamah, harus, nggak boleh berhenti. Ilmu itu nggak boleh berhenti pada dirimu saja, pada diri kita. Masih banyak sekali manusia-manusia yang tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu paling penting. Ngaji itu wajib. Lah menungso iki lek kapane gak duwe ilmu, manusia itu kalau di dalam raganya yaitu jiwanya itu tidak berhiaskan dengan ilmu, maka seperti halnya seonggok sampah. Andane. Ono kotak-kotak ngono lho nggih. Kotak. Semewah apapun kotak ini, tetapi kalau di dalamnya tidak ada sesuatu yang berharga, maka kotak ini akan menjadi sampah. Berbeda, sejelek apapun kotak, kalau di dalamnya barang berharga pasti dicari orang. Ngerti ya? Maka hiasilah dirimu, hatimu ini dengan mutiara-mutiara cahaya Allah Subhanahu wa taala. Biar kirimu cari orang. Harta karun itu digoleki wong enggak? Kira-kira kotak iki apik-apik apa wis rusak-rusak? Wis elek kotak harta karun, tapi di dalamnya ini loh yang dicari. Gak perlu ganteng, gak perlu kuning, gak perlu sangar. Tenar itu gak perlu sangar. Tapi tenar itu butuh sabar. Tenar gak perlu sangar. Tenar butuh sabar. Lah sabarnya kapan? Sabarnya ketika sampai ada di pondok seperti ini, kita nyantri, kita ngaji, sabar. Sampai napalan sabar, kita semuanya sabar. Pasti akan suatu saat akan tenar. Ini rumus dunia ya. Rumus dunia itu seperti ini. Sesuatu kalau diawali dengan sesuatu itu diawali yang besar, maka dia akan menjadi kecil. Bilangan ini kalau diawali menjadi bilangan yang besar, itu pun akan menjadi sedikit. Bilangannya banyak, lama-lama akan sedikit. Tapi sesuatu kalau diawali dengan yang kecil, maka dia akan menjadi besar. Bilangan kalau diawali dari yang kecil, maka akan menjadi besar. Sama halnya seperti sampai seperti ini. Enggak usah langsung pas, tenar, viral dan yang lainnya. Satu saat akan redup sendiri, entek. Dan bukti sudah banyak sekali. Wis cukup sama ini ya merangkak, terus waya berdiri, waya melayu, waya melaku, waya mandek. Ojo kepingin melayu terus, kowe kepegelen matek lho. Wong kepingin melayu wae. Enggak ada hentinya, berjalan lari terus. Kecapean mati sendiri ya. Kalau sampean ini mulai dari merangkak, bisa berdiri, akhirnya bisa menguasai segalanya. Yo melayu, waya mandek. Kalau memang kita butuh berjalan ya jalan. Jangan dipaksakan kamu untuk lari terus. Hancur kamu. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan itu rumus dunia sudah. Wa fi khiyati orang-orang yang diminta ilmunya ternyata dia menyimpan ilmunya, enggak mau menyampaikan, berarti dia itu sudah berkhianat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang pernah menyampaikan satu sabdanya,
Balighu anni walau ayah. Sampaikan wahai kamu semua yang hadir di sini, sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Yang mengerti sampaikan kepada yang tidak mengerti, yang pintar sampaikan kepada mereka yang bodoh. Walau ayatan, meskipun satu ayat, pahamkan mereka. Nah, kalau sampai semuanya ada di pondok, ada di menjadi santri terus marono pulang kok katmul ilmi, menyimpan ilmu, berarti sudah memutus dan berkhianat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu amanat soalnya. Ilmu itu amanat. Wa fi'lan iku tetep ing dalam katmul ilmi khianatun utawi ana khianat lil amanati maring amanat Allah tikang. Itamanakang mercaya sapa Allah wa Allah alaiya ing atase amanat al ulama ing pira-pira ulama. Al ulama ing pira-pira wong sing alim, orang-orang yang alim itu sudah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ilmu dan menyampaikan ilmu. Ini ulama. Tapi akhir zaman ya, akhir zaman itu ulama ono loro, ono ulama su, ono ulama ghairu su. Manane ya sing apik. Ulama su, ulama yang elek. Ulama sing elek ya ulama sing butuh duit ngono wae. Manane apa? Agama niki ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Iku wis ke wocok mulai jia, mulai biyen fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samaran qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Itu sudah dicap karo Allah Subhanahu wa taala. Gawe acara agama digawe. Orang-orang yang seperti ini wis mulai zamannya ulama Yahudi, orang-orang Yahudi sampai saiki penggaweane wong Yahudi pun dibawa oleh orang-orang ini yang dikatakan mereka adalah ulama su. Siapa mereka ulama su? Di dalam Rasulullah pernah sabda minhum takhruju wa ulama'uhum syarrun nas tahta adimi sama minhum takhruju fitan wa bihim ta'udhu. Mereka yang suka menebar fitnah, mereka yang suka menebar kebencian, mereka yang suka provokasi, mereka yang suka memfitnah sana sini. Padahal semuanya itu yang dia lakukan akan menghancurkan dirinya sendiri. Wa fihim ta'udhu. Tapi labelnya ulama repot ini kira. Orang berlabelkan ulama. Ulama itu adalah satu predikat ukhrawiyah, jabatan akhirat ulama itu. Tapi saiki ulama itu digawe jabatan dunia, mencari duniawi. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Wa id akhadan dam nalikane ngalap sapa Allah misaqal ladina ing janjine wong-wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab. Wong-wong sing dikai kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala diminta janji, namanya janjimu sekarang. Litubayyinunnahu, supaya jelasake temenanan sapa alladzina utul kitab hu ing alkitab linasi maring menungso wala taktumuna ulan ora padha nyimpen sapa sira kabeh hu ing alkitab. Mana janjimu? Katanya kamu akan menyampaikan kepada manusia segala apa yang ada di dalam Taurat, segala apa yang di dalam Injil. Dalam Taurat, dalam Injil ada cerita, ada khazanah-khazanah, ada ciri-ciri daripada Rasul akhir zaman, Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad. Mana kamu tidak menceritakannya? Kamu menyimpannya, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, kamu menyimpannya. Tidak kamu tunjukkan kepada manusia. Mana? Diminta pertanggungan jawab. Lidzalika karena arai mengkono mazkur faqad syaddada mongko teman-teman banget-bangetake sapa Allah anakira ing
Perlu jenenge kemungkaran, alaman ing atase wong nglakoni kemungkaran. Alaman ing atase wong kata kang wis nyimpen sapa man sayen suwi-wiji mimma saking perkara yang kang butuh sapa ana suwilahi maring mah. Wa khosatan lan kelawan terkhusus min umuridin saking biro-biro perkarane agama. Wa adalan ngancam sapa Allah bila adabi kelawan siksa alami kang banget likul liman kedue saben maring saben-saben wong kata makang nyimpen sapa man ayatillah ing biro-biro ayate Allah wa utawa nyamarake sapa man akama syariati ing biro-biro hukum syariat iki lho. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memandang sebuah kemungkaran, kemaksiatan bagi orang yang menyimpan apa yang seharusnya disampaikan kepada manusia. Itu kemungkaran banget itu. Itu kemaksiatan banget. Apalagi wa khosatan min umuridin. Lebih-lebih di situ adalah yang berhubungan dengan agama. Yang berhubungan dengan syariat, yang berhubungan dengan halal haram, yang berhubungan dengan sah atau tidak, hak atau batil. Kok gak disampaikan? Ini Allah Subhanahu wa taala ngecap bahwasanya itu adalah sebuah kemungkaran yang besar. Bahwa bil adzabil alim likulli man katama ayatillah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan siksa yang sangat pedih bagi mereka yang menyimpan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Au akhfa ahkam syariah, atau menyamarkan hukum-hukum syariat. Sing ngasine halal digawe haram, sing ngasine haram digawe halal. Engkau samarkan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Li anal kitmana krana sak temene nyimpen ilmu jirmun iku dosa adimun kang agung. Yastahyu kang ngehaki sapa murtakibu sapa wong kang nglakoni kitman alakna ing laknat wal ibaat lan adoh min rahmatillahi saking rahmati Allah azza wa jalla. Menyimpan ilmu itu adalah dosa besar. Dan orang yang menyimpan ilmu berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza dilalatun wa rihatun wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.